Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Wah, udah 1 minggu kita gak ngonten ya teman-teman. Oke, kita ngonten dulu. Nah, kita akan membahas rugi nggak sih atau menguntungkan nggak sih bisnis peternakan itu. Ternak itu domba, khususnya domba ya teman-teman. Apakah menjanjikan? Terus kalau sekarang tanpa ngarit pun apakah bisa tetap untung? Nah, ini kita akan bahas teman-teman. Jadi walaupun teman-teman ternak konvensional dengan ngarit dan ternak tanpa ngarit pun bisa tetap untung teman-teman. Karena kenapa? Karena kita yang tahu teman-teman. Jadi kita yang penting itu manajemen kandangnya bagus, itu insya Allah tetap untung teman-teman. Apalagi kalau saya menyarankan ya barang-barangnya kalau bisa yang bagus sekalian teman-teman. Nah, makanya kenapa untungnya dari mana? Untungnya dari anaknya. Kalau indukan terus jantannya bagus, itu anakannya pun juga bagus teman-teman. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Walaupun kita ngarit, kita nggak ngarit pun tetap insya Allah tetap menguntungkan. Nah, jadi tetap sama aja sebenarnya teman, sama aja. Ngarit pun kita kalau 40 ekor 50 ekor kita nggak mungkin kan ngarit. Nah, karena gini, kita pun setiap hari itu tidak bisa ngarit, khususnya untuk rumput-rumput yang di sawah ya teman. Nah, kita kan nggak tahu umur rumputnya berapa, vitaminnya rumput berapa, bahkan ini ya, saya nggak menyalahkan salah satu ini, mana ngarit rumput-rumputan itu bagus ataupun pakan-pakan kering pun bagus, itu saya tidak condong salah satu, tapi pasti ada plus minusnya teman-teman. Jadi gitu, rumput-rumputan plus minusnya ada, terus kering pun plus minusnya ada. Kayak gini contoh, rumput itu kalau belum umurnya cukup atau tua, itu vitaminnya, nutrisinya pun dikit teman-teman. Nah, jadi kita kan nggak tiap hari ada rumput yang bagus-bagus kayak gini tuh. Nah, hijau-hijauan yang kayak gini. Nah, makanya itu bisa diganti, teman-teman bisa punya lahan untuk ditanamin seperti pakcong, odot. Itu untuk pengganti dari rumput-rumput biar nggak ngarit tuh, bisa buat pakan tambahan teman-teman. Itu nutrisinya bagus kalau buat pakan tambahan. Jadi ketika ada rumput-rumputan yang bagus, itu buat tambahan pakan. Jadi kalau menurut saya itu buat tambahan pakan. Kalau memang lagi rumput buahnya, ya wis pakai rumput tok nggak apa-apa. Tapi kalau rumputnya kecil, sebenarnya kering ini ya, pakan kering yang kayak kita pakai ini teman-teman, itu adalah untuk pakan pengganti ketika rumput-rumputan itu susah. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu sebenarnya opsional juga, teman-teman bisa mix ya. Lebih baik itu di mix teman-teman, antara hijauan dan kering itu di mix. Itu insya Allah bagus. Tapi kalau untuk seperti kolonian kayak gini, saya sarankan itu kebanyakan hijauan. Di mix pun juga nggak apa. Kita di mix ya. Pagi kita pakai hijauan, Selasa tebon jagung, Selasa pakcong. Terus kalau sore kita pakainya keringan teman-teman. Kalau di kita pakannya itu cuma 2.500 teman-teman ketemunya. Mentok tuh pakan kering itu 2.500. Nah, jadi yang pertama, yang paling penting itu manajemen kandangnya dulu. Jadi teman-teman kalau mau mulai beternak, pengen untung, pelajari dulu teman. Jangan terlalu ambisi di hasil. Jadi pelajari dulu gimana domba itu gimana, ya kan. Terus cara merawatnya gimana, jenis-jenisnya, bahkan pasar-pasarnya pun juga dipelajari. Mulailah dengan 10 ekor dulu, jangan banyak-banyak. Walaupun teman-teman punya modal MM-an, 1M 2M, mulailah dengan yang paling dikit dulu teman. 10 ekor, misal 1 jantan 9 betina. Mulailah dari situ dulu. Oke teman-teman, mulai dari situ dulu. Pelajari dulu selama 1 tahun atau mungkin 1 periode kelahiran wis. 1 periode kelahiran, pelajari dulu gimana anaknya, gimana ngerawat ibunya, gimana ngerawat jantannya pun gimana. Nah, itu. Setelah manajemen perawatan sudah dipelajari dengan tekun sampai benar-benar bisa, baru kita lanjut ke manajemen pemasaran. Nah, buahnya kan teman-teman, ini teman-teman tuh buahnya kadang ini
peternak besar yang modal besar, banyak yang beli banyak, beli langsung banyak terus bingung mau jualnya gimana. Nah itu kesalahan teman-teman. Makanya beternak itu asik ketika kita berilmu gitu teman-teman. Jadi kita pelajari dulu gimana karakteristik ternaknya, ya kan, terus gimana cara manajemennya. Jadi gini teman-teman, ternak itu sama kayak, nggak cuma ngomongin kita kasih pakan terus kita tinggal, enggak. Jadi kita kasih naluri naluri sayang sama domba-domba kita. Jadi domba itu akan memunculkan naluri kepada kita. Kita harus deket sama domba teman-teman. Kita itu harus deket sama domba. Makanya biar domba tuh gemuk, sehat, itu kita itu harus deket sama domba. Biar nalurinya itu terbangun sama kita, terhubung sama kita. Oh ini ternyata ini orang yang merawat saya, orangnya baik. Nah saya harus baik sama dia. Sama kayak kita sama orang tuh sama teman-teman. Jadi domba itu punya naluri. Jadi kita harus bangun itu sampai benar-benar terbangun, terjalin sama domba-dombanya. Insya Allah itu akan menguntungkan bagi kita. Ayo kayak gini, badannya besar. Ini dorongan semua teman-teman. Jadi dorongan semua. Ini kita pilihan. Kita dulu berangkat dari 12 ekor teman-teman. Kemudian kita dikit-dikit nambah. Nah, kita kalau kita pilihannya indukannya yang kayak gini teman-teman. Nah nanti kita jualnya buntingan. Jadi kita itu semi trading. Beberapa ada dagangan yang kita jual belikan, kemudian ada yang kita jual buntingan, terus beberapa ada yang kita lahirkan sendiri. Nah gitu teman-teman. Jadi semi trading kalau kita. Nah jadi pilihan-pilihan saya tuh kayak gini teman. Domba nih. Nah, domba ini besar-besar kayak gini. Calon indukan ini dorongan semua ya. Nah, kenapa saya pilih kayak gini? Memang harganya agak mahal. Cuma yang mahal belum tentu mahal, yang murah belum tentu murah, teman. Sekarang ya, kita kasih pakan ke domba itu sama aja, teman. Jadi kalau memang teman-teman mau breedingan, itu pilihkan dulu. Kalau bisa belajar itu dari satu jenis dulu. Ya kan? Misal jenis ini, jenis dombos, belajar jenis dombos dulu. Kemudian kalau jenis lokal, belajar lokalan dulu. Sebenarnya dombos ini kan masih lokalan kan. Kalau untuk cross impor itu kayak Dorper, Sulfok, kayak gini udah bau-bau impor nanti teman-teman. Jadi pasti ADG-nya daging itu agak menaik lah. Mungkin bisa sampai 200 sampai 300 gram per hari naiknya ADG dagingnya. Kan ADG itu kan per hari ya teman. Jadi kemungkinan anaknya bisa 300 gram per hari itu bisa, tergantung anaknya kayak gimana. Tapi domba lokal pun juga nggak kalah teman-teman. Kayak punya saya yang di sana itu ada domba lokal, dombos itu BB-nya 100 kilo. Nah, besar memang besar. Dia pun nggak kalah. Jadi tergantung perawatan sebenarnya teman. Yang pertama bibitan, kemudian perawatan, itu yang paling penting. Nah, jadi itu ketika kita mau untung itu gini, manajemen pakan itu harus bener-bener di ini teman-teman, bener-bener dihitung beneran. Jadi misal kita panen target berapa bulan dulu gitu. Misal panen 2-3 bulan untuk yang penggemukan, ya kan, kita hitung tuh HPP-nya tuh segini pakan. Nah, setelah 10 ekor, misal punya 10 ekor ya, HPP pakan misal 3.000 untuk penggemukan. Nah, berarti satu harinya 3.000. Itu kalau untuk kering ya, teman. Kita hitung-hitungan kalau untuk kering ya. Oke. Kalau pakan kering kita itu 3.000 per kilo. Nah, sedangkan ketika penggemukan umur 5-6 bulan itu kan bobot itu kisaran 18 sampai 22 lah ya. Kita buat segitu, 18 sampai 22. Rata-rata bobot 20 wes. Nah, pakan kering itu standarnya pakan itu 2 sampai 3% dari bobot. Misal kalau bobot 20 kilo berarti pakannya 2%. 2% itu berapa? 1%nya dari 20 kilo 2 on. 2% berarti 4 on. Kisaran 5 on lah, setengah kilo. Berarti sehari sekilo untuk penggemukan. Sehari 3.000 1 ekor. Kalau 10 ekor 30.000 sehari. Tinggal dikalikan 1 bulan 900.000.
tinggal dikalikan 3 bulan, berarti 900 kali 3 2.700.000 untuk pakan. Nah, untuk pakan misal harga beli teman-teman dulu misal 60.000 per kilo gitu ya, 60.000 per kilo. Nah, target di 3 bulan pengemukan itu bobot naik kisaran 10 kilo lebih. Nah, berarti bobotnya nanti kan 30 kilo teman-teman. Oke, 30 kilo ya. Dari 20 kilo ke 30 kilo kita ratakan aja, kita hitungkan, kita ratakan aja ya. Oke, modalnya misal 60.000 kali 20 kilo 1.200.000, 1.200.000 kali 10 12 juta. Nah, oke teman-teman, 12 juta ya, itu modal awal. Sama pakan 2.700.000 selama 3 bulan, berarti sekisaran 15 juta untuk modal awal. Nah, kemudian ketika sudah 3 bulan kita buat rata-rata semua 30 kilo, mungkin ada yang lebih, bisa kita buat rata-rata aja 30 kilo. 30 kilo kali 10 kilo 30 kilo kali 10 berarti kan 300 kilo ya teman-teman, 300 kilo. Nah, nanti teman-teman tinggal jualnya mungkin bisa misal dibuat aja jualnya 55.000 per kilo, 60.000 per kilo wes, jualnya 60.000 per kilo. Itu loh untung teman, 18 juta loh, untung kan. Nah, sudah berapa untung teman-teman kalau itu dibuat rata-rata 30 kiloan. Tapi kalau dibuat rata-rata ada yang lebih, ada yang pasti lebih kalau teman-teman manajemen kandangnya bagus tuh, tergantung sih sebenarnya. Nah, yang penting poinnya itu bibitan dan manajemen pakan. Itu harus benar-benar dihitung dan diperhitungkan, kemudian benar-benar di ini teman-teman, apa ya, benar-benar dipilih lah untuk bibitan ya, dipilih, kemudian pakan benar-benar dihitung. Nah, jadi kan selama 3 bulan kita udah untung berapa tadi, 3 juta non, itu kan udah bersih dipotong ya kan, dari 15 juta itu sama pakannya, kemudian kita untungnya 18 juta, berarti 3 juta bersih selama 3 bulan kalau itu 10 ekor. Nah, itu kalau kita ratakan kayak gitu teman-teman, tetap untung teman-teman. Makanya kenapa teman-teman itu banyak peternak yang mungkin modalnya banyak kemudian dia nggak punya untung, karena gini teman, manajemennya dia berambisi, mereka berambisi sebelum mereka punya ilmu, punya cara gimana merawat, mereka udah beli banyak. Wah, mikirnya gini, saya beli domba belajar sambil ini, beli banyak terus belajar sambil merawat. Nggak bisa teman-teman, beli dikit dulu, walaupun punya MM-an modal, beli dikit dulu, belajar dulu gimana caranya kita menghubungkan naluri kita sama domba biar deket sama domba itu gimana. Nah, kuncinya di situ teman-teman. Domba itu menurut saya paling gampang, karena kenapa, pakan dia nggak pilih-pilih, semua pakan dia mau ya kan, pokoknya serat, karbo, nutrisi sama protein itu tercukupi, insya Allah bagus. Kemudian yang kedua, domba itu melahirkannya cepat teman-teman, melahirkannya itu 1 periode atau 1 tahun itu 2 kali, siklus melahirkannya 2 kali, jadi 1 tahun bisa 2 kali melahirkan, kadang anaknya bisa 1 bisa 2. Nah gitu teman-teman, yang penting perawatannya teman-teman aja, nanti kalau keluar anaknya bagus harganya mahal. Nah kayak gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman pun setelah itu harus bisa juga mengklasifikasi kalau ini tuh speknya pedaging, ini tuh speknya breeding, ini tuh speknya kontes, itu harus bisa berawal. Nah, itu nanti ada karakternya sendiri-sendiri, ada pasarnya, ada segmennya sendiri-sendiri, kemudian itu sendiri-sendiri semua. Spek daging, yang masuk spek daging mana anaknya, yang masuk spek breeding mana anaknya, yang masuk spek kontes anaknya gimana. Nah itu harus teman-teman kemudian harus tahu itu, biar apa, biar nanti segmen pasarnya pun beda-beda. Nah teman-teman kalau lihat konten saya sebelumnya itu kita bahas tentang segmen pasar, itu pasti teman-teman paham, kurang lebihnya basicnya paham. Nah seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah jadi teman-teman sebelum memulai
teman-teman harus belajarnya dari dikit dulu, belajar manajerial kandang. Di situ kita dapat belajar banyak, konsisten, kesabaran, menghubungkan naluri kita dengan domba. Jadi kita itu sebagai temannya gitu sama domba itu. Insya Allah kalau kita baik sama teman, teman pun ke kita juga baik. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Mungkin next kita akan lanjut bahas tentang kita bahas seputar dunia perdombaan yang sangat ini. Katanya per hari ini ya teman-teman, lagi turun harganya karena memang konsumtif masyarakat itu sebenarnya itu tinggi, cuma populasi yang ada di khususnya di Jawa Timur, di Pulau Jawa itu masih membludak. Jadi peminatannya itu sebenarnya tinggi, cuma kalah tinggi dengan populasi, akhirnya ya menurun. Insya Allah nanti setelah hari korban itu biasanya stabil lagi teman-teman, Insya Allah. Jadi teman-teman sebenarnya di hari ini yang lagi murah-murahnya, teman-teman kalau punya modal ya kalau bisa ya beli aja. Kalau punya modal dingin ya, uang tabungan ya, jangan modal panas teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita ketemu lagi di next konten. Mungkin teman-teman mau request mas bahas apa, boleh di komen ya, kemudian boleh di komen teman-teman, nanti kita bahas apa. Kita diskusi aja ya. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, biar saya tambah semangat untuk konten. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak buat teman-teman. Terus berkarya, terus berinvestasi kalau teman-teman punya tabungan, dan terus teman-teman yang lagi rintis usaha juga semangat, yang lagi kerja juga semangat. Semoga rezekinya dilancarkan, kesehatannya diberikan kesehatan, dan salam ternak dari Together Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.